Perancang video game Brandon bilang para ilmuwan menempatkan tikus pada labirin untuk melihat bagaimana organisme menggunakan ingatannya untuk belajar, beradaptasi, dan berevolusi saat mereka membuat peta internal dunianya. Dia membaca penelitian ini karena dia menggunakan prinsip tersebut untuk merancang permainannya, dan dia menunjukkan bahwa tanpa ingatan, umat manusia tidak akan mencapai apapun. Suatu hari, Brandon pergi ke pantai bersama istrinya Claire dan putri mereka Sam. Mereka bersenang-senang bersama, dan setelah tidur siang sebentar, Sam memberitahu bahwa dia akan pergi mencari kerang dengan mainan Curious George miliknya, berjanji untuk tidak masuk ke dalam air. Namun saat Sam terganggu dengan cangkangnya, ombak membawa boneka itu pergi. Sam masuk ke dalam air untuk mengambilnya. Sayangnya lautnya terlalu kuat, dan Sam tidak pernah kembali. Keluarga memberikan dukungan kepada orang tua Sam melalui pemakaman, namun Brandon dan Claire masih terpukul. Claire masih merasa ini tidak nyata, dan Brandon hampir depresi, terus-menerus menangis di kamar putrinya. Beberapa bulan kemudian, Claire memutuskan sudah waktunya pindah dan mulai membereskan kamar Sam. Namun Brandon belum siap dan Brandon panik dan menyuruh Claire untuk tidak memindahkan. Ketika dia mengambil buku favorit putrinya, dia melihat judul Bernstein Bears ditulis dengan huruf A meskipun dia mengingatnya dengan huruf E. Kemudian di malam hari, Brandon tidak bisa tidur dan tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Dengan tongkat di tangannya, Brandon pergi ke dapur dan hampir menyerang, tetapi itu hanya saudara iparnya, Matt, yang membuka kulkas. Mereka berbagi camilan sambil mengobrol, dan Brandon bertanya kepada Matt tentang judul bukunya. Senang mendengar bahwa Matt juga mengira buku itu ditulis dengan E. Karena Brandon masih belum bisa tidur, Brandon mencari penjelasan di internet dan menemukan ribuan artikel. Banyak orang yang memiliki ingatan yang sama dengannya dan menganggapnya sebagai konspirasi, namun akhirnya Brandon menemukan sesuatu yang disebut efek Mandela, sebuah fenomena di mana sekelompok orang berbagi ingatan palsu. Mereka biasanya menyalahkan garis waktu alternatif atau alam semesta paralel. Dan namanya berasal dari fakta bahwa banyak orang mengira Mandela meninggal di penjara. Keesokan paginya, saat Claire bersiap-siap untuk kembali bekerja, Brandon melihat foto keluarga di kulkas. Foto tersebut menunjukkan observatorium Griffith dan ketika Brandon bertanya, Claire membenarkan bahwa dia ingat foto yang diambil di sana. Namun Brandon ingat mengambil gambar yang sama persis di Pacific Science Center. Claire mengira dia hanya bingung dan kembali bekerja. Setelah itu Brandon menunjukkan kepada Matt apa yang dia temukan tentang efek Mandela, termasuk penjelasan lengkap dan banyak contoh, seperti kematian Mandela sendiri, kutipan Darth Vader, dan ejaan Looney Tunes. Brandon yakin mereka ada di antara realitas paralel atau bagian dari simulasi, tapi Matt tidak menganggapnya serius. Pada hari-hari berikutnya, Brandon mendalami fenomena tersebut lebih dalam dan menonton banyak film dokumenter seperti teori string dan bahkan kemungkinan matriks nyata. Brandon membuat banyak catatan dan menjadi terobsesi dengan subjeknya, yang mungkin merupakan cara untuk menyibukkan pikirannya dan mengabaikan kesedihannya. Suatu sore, Brandon mengunjungi seorang pendeta untuk bertanya mengapa Tuhan mengambil nyawa anak seperti Sam. Pendeta tersebut bilang bahwa kematian Sam bukanlah keinginan Tuhan, itu hanyalah masalah kebebasan memilih, yang oleh banyak orang dianggap sebagai anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada umat manusia. Ketika Brandon kembali ke rumah, dia mulai menyelidiki keinginan bebas bagian dari obsesinya. Lalu kemudian, Brandon bertemu Matt lagi dan terus bertanda dengan topik tersebut. Matt menjelaskan bahwa dia berbicara dengan temannya yang merupakan seorang ahli saraf, dan Matt menjelaskan bahwa otak kita tidak sempurna, ingatan menjadi kacau dan ada banyak celah yang terisi oleh informasi eksternal. Namun Brandon keras kepala dan itu bukan sebuah kebetulan. Saat makan malam, Claire mengaku dia khawatir tentang Brandon karena dia sangat menyendiri dan bersikeras dia harus berbagi masalahnya. Brandon memintanya untuk mendeskripsikan manusia monopoli dan Claire menyebutkan bahwa dia memiliki kacamata berlensa, tetapi ketika dia memeriksa kotak permainan, dia melihat pria kecil itu sebenarnya tidak memiliki apapun di wajahnya. Kemudian Brandon mengeluarkan buku Sam Curious George, bahwa monyet itu dulunya memiliki ekor pada gambarnya dan bahkan bersumpah bahwa boneka Sam juga memilikinya. Claire tidak suka kematian putri mereka digunakan seperti itu, tetapi Brandon terus melanjutkan, menunjukkan bahwa setelah pemakaman, Claire bahkan mengatakan itu tidak terasa nyata. Ketika dia mulai berbicara tentang perubahan realitas, Claire membentak dan menegur Brandon karena menolak untuk melanjutkan dan malah menuangkan kesedihannya ke dalam obsesi bodoh ini. Beberapa hari kemudian, Brandon dan Claire berkencan bersama Matt dan pacar barunya. Brandon melamun dan tidak memperhatikan percakapan, jadi dia mencoba melarikan diri ke bar, tapi Matt mengingatkannya bahwa dia dan Claire perlu saling mendukung. Brandon mengaku itu benar dan kembali ke meja. Namun begitu sampai di rumah, Brandon menggunakan komputer untuk meneliti teori simulasi, yang mengatakan bahwa kita hidup dalam realitas yang diprogram komputer. Catatan Brandon bertambah dan dia mulai membuat papan, putus asa untuk menemukan bukti alam semesta paralel tempat Sam masih hidup. Dia menonton video orang-orang terkenal yang membicarakan subjek tersebut seperti Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson, dan akhirnya dia menemukan nama, Rowland Foots, yang seharusnya sedang mencari cara untuk membuktikan simulasi tersebut. Namun video yang dia temukan di situs web tidak berfungsi lagi, jadi dia harus beralih ke situs pembajakan yang menyimpan cadangannya. File yang dia unduh rusak, tetapi dengan menggunakan software khusus, dia berhasil memperbaikinya. Video tersebut memperlihatkan Dr. Foots sedang memberikan ceramah tentang teori simulasi, namun sayangnya teori tersebut rusak lagi dan Brandon tidak mendapatkan apa-apa.
Menolak menyerah, Brandon mencari di mana Fuchs bekerja saat ini dan merekam pesan video untuknya. Hari-hari berlalu dan Brandon tidak pernah mendengar kabar dari Fuchs, jadi dia pergi ke universitas untuk menghubungi dokter secara langsung. Namun Fuchs terlalu sibuk dan dia tidak punya waktu untuk mendengar ocehan penggemar random. Malamnya, Brandon mencoba menjadi suami yang lebih baik dan mulai bersikap lincah dengan Claire. Tapi dia berhenti di tengah-tengahnya karena dia pikir dia bisa mendengar Sam memanggilnya. Frustrasi, Claire memberitahunya bahwa dia harus menemui konselor duka. Keesokan harinya, alih-alih menemui konselor seperti yang dijanjikannya, Brandon muncul di rumah Fuchs dan meyakinkan dia untuk memberinya waktu beberapa menit. Fuchs menjelaskan bahwa efek Mandela hanyalah sebuah kasus palsu, namun ia juga menganggapnya sebagai remahan roti yang ditinggalkan oleh simulasi yang kita alami setelah pembaruan sistem. Brandon menunjukkan bahwa jika kenyataan hanyalah kode komputer, maka dia harus mampu meretasnya, tapi Fuchs menganggap itu konyol dan membawanya ke universitas. Dalam perjalanan ke sana, mereka mendiskusikan kemungkinan adanya dunia hanya karena ada makhluk sadar yang mengamatinya. Brandon membandingkannya dengan video game dan bagaimana jika memuat suatu area ketika seorang pemain memasukinya, jika tidak, area tersebut tidak ada. Jadi, alih-alih simulasi, yang perlu dia lakukan adalah membuat simulasi secara berlebihan hingga membebani prosesor. Hanya mesin yang canggih yang dapat melakukan hal seperti itu, dan Fuchs bilang bahwa universitas ini memiliki komputer kuantum. Mereka memasuki lab bersama-sama tetapi ketika Fuchs menjelaskan cara memasukkan kode, mereka disela oleh Dr. Manning, yang tidak menyetujui kehadiran Brandon. Duo ini segera kembali ke rumah dokter, di mana Fuchs menjelaskan menurutnya simulasi tersebut mencoba menghentikannya karena dia adalah bug pada sistem, dan mengingatkan Brandon bahwa idenya berbahaya. Brandon khawatir jika simulasi tersebut bersifat rekreasional atau menginginkan kekuasaan, dan dalangnya kekuatan politik dan perusahaan. Malamnya Brandon memimpikan kematian Sam dan terbangun ketika dia mendengar Sam memanggilnya lagi. Dia bergegas ke kamar Sam dan melihat bayangan manusia, yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia mencoba berkendara untuk menjernihkan pikirannya, tapi dia tidak bisa berhenti melihat dunia sebagai rantai kode raksasa yang terhubung ke komputer kuantum. Akhirnya dia tertidur di dalam mobil dan terbangun di gang acak di pusat kota. Tiba-tiba dia mendengar suara bernada tinggi yang mengerikan dan dia berteriak kesakitan ketika kenyataan mulai berubah, hanya untuk tiba-tiba berkedip dan terbangun di tempat tidurnya yang biasa. Ketika Brandon meninggalkan kamar, dia terkejut melihat Sam di kamarnya sendiri dan Claire datang menyeretnya ke kamar mandi. Namun ketika dia mencoba mengikuti mereka, dia hanya menemukan istrinya sedang mencuci gigi. Brandon mengira dia jadi gila dan Claire mencoba menenangkannya. Setelah itu, Brandon pergi ke perpustakaan untuk memilih banyak buku tentang komputasi kuantum dan mulai mengerjakan kode yang dapat membebani simulasi. Beberapa hari berikutnya Brandon hanya menghabiskan waktunya coding, yang membuat Claire khawatir. Suatu malam, Sam muncul di kamar orang tuanya dan naik ke tempat tidur karena dia mengalami mimpi buruk. Brandon tidur nyenyak di sampingnya, tetapi di pagi hari, dia bangun di tempat tidur yang kosong. Berpikir itu hanya mimpi, Brandon turun ke bawah, tapi kali ini Sam ada di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Claire dan Matt juga memperlakukannya dengan normal, jadi Brandon menelepon semua orang yang dia kenal untuk memastikan kecurigaannya, tidak ada yang ingat Sam sekarat, jadi kenyataan telah ditulis ulang. Dia mencoba mendiskusikan hal ini dengan Fuchs tetapi dia tidak menjawab panggilannya. Brandon berpikir simulasi mengembalikan putrinya sehingga dia akan berhenti membuat kode, tapi dia tidak peduli, dia senang Sam kembali. Keluarga tersebut menghabiskan banyak waktu bersama dan sangat bahagia hingga suatu malam ketika Claire terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dia bersumpah dia baik-baik saja, tapi keesokan harinya Brandon menemukan sarapannya terbakar dan Claire melamun. Bertekad untuk menghiburnya, Brandon mengajak keluarganya mengecat tembikar bersama. Tiba-tiba dia melihat retakan muncul di potnya dan Claire menjadi agresif, menghancurkan benda-benda di lantai hanya karena warnanya tidak sesuai dengan keinginannya. Brandon memutuskan untuk pulang ke rumah dan mencoba membuat Claire beristirahat, tapi Claire terus menatap Sam dan panik, mengatakan gadis itu tidak boleh ada di sana. Khawatir perubahan kenyataan membuat istrinya sakit, Brandon meminta Matt untuk mengasuh Sam dan berlari ke rumah Fuchs, hanya untuk diterima oleh istri dokter. Ternyata dia menghapus dirinya sendiri 2 bulan lalu karena dia tidak dianggap serius oleh komunitas sains. Saat Brandon mengira dia melihat Fuchs 2 hari yang lalu, retakan muncul di kaca, yang juga dia lihat sebagai tanda dari simulasi. Bertekad untuk memperbaikinya, Brandon bergegas ke rumahnya dan mulai mengerjakan kodenya lagi. Dia juga merekam video untuk keluarganya kalau simulasi itu membunuhnya seperti yang dia kira membunuh Fuchs. Saat Brandon bekerja, Matt merawat Claire, yang menderita katatonik. Ketika kode akhirnya siap, Brandon pergi ke universitas dan mencoba mengakses komputer kuantum, hanya untuk diblokir oleh Manning, yang mencoba menghubungi keamanan. Brandon melompat ke arahnya untuk menghentikannya, tapi dia secara tidak sengaja mendorong terlalu keras dan kepala Manning terbentur saat dia mendarat di lantai, langsung mati. Brandon merasa sangat bersalah tapi dia tetap mengambil kunci kartu Manning dan melanjutkan perjalanan. Begitu dia sampai di komputer, Brandon menanamkan kodenya dengan stick USB dan dia melihat angka-angkanya berlalu saat lampu komputer berkedip. Segera mesin mulai mengeluarkan suara aneh, jadi Brandon bergegas keluar hanya untuk menemukan bahwa tempat parkir kosong dan mobilnya hilang. Dalam sekejap, dia menemukan dirinya di dalam bus dan dia mendapat telepon dari istrinya yang mengatakan dia merasa tidak enak badan. Pada saat itu, dia melihat seorang penumpang mengalami glitch saat dia melewati lantai bus, dan beberapa orang di dekatnya juga mengalami glitch wajah.
Brandon turun dari bus dan berlari melintasi kota, memperhatikan segala macam gangguan yang terjadi, waktu terus berubah, pepohonan berubah warna, dan ada 2 bulan di langit. Akhirnya Brandon pulang dan bergegas memeluk istri dan putrinya karena lingkungan di sekitar mereka juga mengalami gangguan gila-gilaan. Wajah Claire juga bermasalah dan dia berteriak kesakitan saat 2 bulan bertabrakan di langit sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Kemudian kode tersebut muncul di layar saat alam semesta melakukan boot ulang dari awal keberadaannya. Melewati dinosaurus, peradaban yang hilang, peperangan, dan momen-momen penting yang biasa terjadi dalam sejarah manusia. Ketika reboot akhirnya berhenti, Brandon senang bisa kembali ke pantai bersama keluarganya. Kali ini ketika Sam menyebutkan dia akan pergi mencari kerang, Brandon menyuruhnya meninggalkan George yang penasaran, menyelamatkan nyawanya.